Saya melihat Melalui saluran Zoom kepada sejumlah awak media, Ketua GP Ansor Kecamatan Kencong, Agus Nur Yasin menuturkan, polemik Son Horeg pasca dikeluarkannya fatwa haram memang tengah viral dan banyak dibicarakan di tengah masyarakat, termasuk di Kabupaten Jember. Agus pun mendesak pihak pemerintah provinsi, Polda, dan MUI Jawa Timur duduk bersama segera menyiapkan solusi terbaik agar situasi pro dan kontra terkait Son Horeg di tengah masyarakat bisa diredam dan tidak menimbulkan konflik berkelanjutan. Lebih lanjut, kepada Kepala Daerah yakni Bupati Jember, Agus menyarankan agar tidak menanggapi persoalan ini atau bersikap netral serta menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun MUI. Ansor dalam hal ini menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra. Saya melihat fenomena Son Horeg ini di masyarakat ya tentu ada yang senang, ada yang tidak. Ya mungkin pemerintah daerah dalam hal ini ya tentu menunggu dari pimpinan yang atas untuk bisa menyikapi ini. Karena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember, tapi mungkin di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur khususnya. Sehingga yang perlu mengambil sikap untuk mencarikan solusi penengah di masyarakat ini ya tentu mungkin pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kemudian bisa menerbitkan semacam edaran atau surat instruksi yang berkaitan dengan fenomena Son Horeg ini, apalagi yang ada fatwa haram. Nah, karena kita tahu contoh di Jember saja juga yang fan Son Horeg ini kan luar biasa banyak. Tapi yang tidak suka juga jauh lebih banyak sebetulnya, cuman cenderung lebih diam. Nah, kami menginisiatif bahwa ini memang harus ada duduk bersama antara MUI, kepolisian, mungkin kemudian nanti diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat, mulai dari gubernur, kepala daerah Provinsi Jawa Timur, dan di kepala daerah masing-masing sesuai dengan instruksi yang kemudian lahir dari pertemuan dari pemerintah Jawa Timur, dari kepolisian, Polda, kemudian dari MUI Jawa Timur. Karena ini nanti timpang ketika harus kepala daerah mengambil sikap masing-masing. Tentu setiap kabupaten kota perlakuannya berbeda, masyarakatnya juga berbeda, sehingga mungkin harus ada turunan yang dari atas berkaitan dengan penyikapan ini. Kami dari Ansor melihat ini harus ada tempat atau forum untuk bisa duduk bersama mencarikan solusi. Kita tahu ketika ada Son Horeg ini juga banyak hal yang menjadi manfaat, dan tapi justru juga ada yang banyak yang menganggap itu menjadi madorot atau kerugian di masyarakat. Nah, kami lihat ini MU jangan kemudian melihat bahwa Son Horeg ini menjadi tanggung jawab oleh kepala daerah. Contoh di Jember, ini saya melihat berkaitan dengan statement MUI Jawa Timur kemarin ini, saya melihat di media ya, bahwa Son Horeg ini fenomenanya merupakan ujian bagi Bupati Jember. Saya pikir ini jauh dari artinya ini Bupati hal ini menjadi pemerintah, sementara MUI jadi yang mengeluarkan fatwa. Jadi terlalu kecil urusannya Son Horeg kalau dibuat ukuran. Banyak hal saya melihat ada kesehatan gratis yang hari ini menjadi sangat penting. Kemudian rencana pembangunan jalan yang jauh lebih penting bagi saya. Kemudian perhatian beliau kepada pesantren juga penting. Ini kita melihat konteks karena Ansor juga menjadi santri ya. Hari ini bupati kita juga santri.
Nah, ini juga menjadi yang penting ya. Saya pikir Bupati Jember tidak perlu mengeluarkan apa statement menanggapi karena beliau hari ini menjadi bapaknya orang Jember yang tidak mudah mengeluarkan komentar di media, apalagi beliau menjadi pemimpin atau dari baik yang pro maupun yang kontra berkaitan dengan pemberian izin. Ini tugasnya dari kepolisian yang sekarang itu. Bupati kalau mudah mengeluarkan fatwa, ini mengeluarkan apa statement tanggapan ini justru nanti malah mengadu antara yang pro dan kontra, akan terjadi gap. Sementara itu di sisi lain, Ketua Jember Sound System Community JSSC Arif Sugiartani mengaku keberatan dengan adanya fatwa haram dari MUI Jawa Timur. Dirinya mengkritisi poin-poin dalam fatwa tersebut yang dinilai tidak jelas. Bahkan Arif pun mengaku bingung karena dianggap mengganggu ketertiban, padahal pihaknya hanya sebagai penyedia jasa yang disewa dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Arif pun berharap dalam waktu dekat ada solusi terbaik menyikapi persoalan ini. Pihaknya mengaku tidak mempersalahkan bila mana ada aturan atau kesepakatan baru yang mengatur penampilan sound system agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Apapun kita juga berpegang teguh pada apa yang disampaikan oleh ulama. Namun ketika berbicara sound horeg, jadi sound horeg ini kan penyebutan masyarakat yang pada dasarnya kembali lagi pada sound system. Jadi fatwa haram itu sebaiknya dilakukan untuk duduk bersama. Jadi yang diharamkan ini apa? Soundnya atau apanya? Nah, sampai hari ini kami dari JSSC itu sudah berkirim surat ke DPRD Jember untuk meminta jadwal hearing terkait kegaduhan yang terjadi di masyarakat. Selain itu kita juga berkomunikasi dengan Pemkab, dengan Bupati langsung untuk meminta jadwal dialog. Tapi hari ini Bupati masih berada di Jakarta, tapi beliaunya welcome dan siap menjadwalkan itu untuk kepentingan bersama. Jadi pada intinya kami juga repot di sini ketika berbicara fatwa haram, kemudian dianggap mengganggu sound system ini, dianggap mengganggu. Nah, kami ini kan penyewa, penyedia jasa. Sementara yang menyewa adalah masyarakat. Contoh karnaval ya. Karnaval hari ini yang terjadi itu di mana-mana yang nyewa itu tiap RT, tiap RW. Dan mereka nikmati sendiri gitu. Jadi kami juga bingung yang dianggap mengganggu ini mengganggu siapa? Disewa sendiri, didengarkan sendiri. Jadi kami memang keberatan ketika fatwa haram itu muncul, tapi kami tidak keberatan kalau kami ini diatur. Jadi mungkin ada aturan yang harus ditegakkan di situ soal bagaimana dancernya, bagaimana volumenya dan lain sebagainya. Kalau kita hanya berkaca pada volume, kita nggak usah ngomong sound system, sound horeg. Acara pengajian sholawatan juga menggunakan sound system yang luar biasa. Besarnya suaranya, dB-nya begitu. Jadi kategori mengganggu ini ya harus dijelaskan di mana letaknya. Kemudian ya dampaknya kegaduhan. Jadi yang terjadi hari ini kan kegaduhan. Contoh di Jember dengan fatwa yang ada di yang muncul di MUI Jawa Timur, ada ketidakjelasan di bawah baik kepada kami pengusaha sound system maupun kepada penyewa. Yang kami butuhkan adalah aturan yang jelas. Aturan yang jelas itu harus duduk bersama antara stakeholder samping. Jadi ada pengusaha sound, ada masyarakat yang penikmat. Mungkin kalau ada masyarakat yang merasa terganggu, kemudian ada pihak kepolisian, ada pemerintah daerah, ada wakil rakyat. Ini carikan solusi bersama bagaimana membuat aturan yang baku, yang sekiranya dianggap tidak mengganggu dan juga tidak merugikan kami para pengusaha sound system. Karena yang di Jember ini yang tergabung lebih dari 160 pengusaha sound system, baik itu kecil maupun besar. Ya harapannya untuk sesegera mungkin lah. Jadi kita sudah berkirim surat, kita sudah meminta
bagaimana segera berdialog, duduk bersama antara semua pihak untuk mencari jalan keluarnya ini. Masyarakat itu penyewa terutama itu bingung ini boleh nggak, ini jadi nggak, dan lain sebagainya begitu. Nah, kembali lagi kepada soal aturan. Jadi makanya karena momennya sekarang ini momen karnaval Agustusan, ya harusnya sesegera mungkin kita duduk bareng memutuskan itu mana yang terbaik bagi masyarakat, yang terbaik bagi penyewa, juga yang terbaik bagi kami penyedia jasa. Kalau Bupati meresponnya baik dan menyatakan bahwa sampai hari ini tidak ada pelarangan soal itu. Namun kan tetap kembali lagi harus duduk bersama begitu. Jadi dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.